Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi di program kita hari ini, yaitu Mewartakan Kasih Kristus. Bersama saya, Pendeta David James Tigau. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang kuat, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Baik dalam program Mewartakan Kasih Kristus hari ini, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa, supaya setiap firman yang kita dengar memiliki satu kekuatan yang baru yang tentunya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada hingga hari ini, kami percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami umat-umat-Mu untuk belajar mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya hamba diurapi Tuhan. Hamba dipakai Tuhan, diberikan hikmat, akal, budi, kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan menguatkan, meneguhkan, bahkan memperbaharui setiap tingkah langkah hidup kami. Sehingga kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya percaya ada satu tema yang akan benar-benar memberkati hidup kita. Saya mengangkat satu tema hari ini, yaitu Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tema hari ini sangat luar biasa. Ketika Tuhan merubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupanmu, maka inilah yang menjadi kerinduan kita bersama. Kenapa? Karena banyak orang hari-hari ini merasa bahwa hidupnya sepertinya terkutuk. Apalagi kalau ada orang lain yang menyumpahi dia. Orang berkata, waduh ini saya sudah kena sumpah dari tante yang sana, ada om yang sana. Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan bisa merubah perkataan orang yang jelek, perkataan orang yang mengutuk, menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Tema hari ini sangat luar biasa. Semoga Bapak Ibu yang hari ini akan mendengarkan firman Tuhan mengalami perubahan, mengalami kekuatan baru yang tentunya hanya datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya saudara. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita. Kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-23. Ulangan 23, kita akan melihat nanti sebentar kita akan melihat dalam kitab Bilangan juga. Namun sebelumnya itu kita akan melihat dalam Ulangan pasalnya yang ke-23, Ulangan 23 ayat yang kelima berkata begini. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk menjadi berkat. Saudara boleh lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bileam diubah oleh Tuhan. Siapakah Bileam? Bileam adalah seorang peramal. Saudara lihat, sekarang banyak orang peramal. Ada keren tayang-tayangan di televisi yang hari-hari ini meramal tentang hidup seseorang. Ada orang yang hanya lihat di tangan, dia lihat begini, oh dia bilang nanti kamu akan 2021 akan jadi seperti apa. Kadang-kala orang percaya dengan ramalan-ramalan seperti ini. Dan Bileam adalah seorang peramal, saudara. Seorang penenun yang dikenal dengan orang yang sering dicari oleh para raja-raja pada zaman itu. Bileam dipakai oleh siapa pada waktu itu? Bileam tentunya dipakai oleh seorang raja bernama Raja Balak. Raja Balak ini adalah raja yang benar-benar menginginkan supaya bangsa Israel itu kena kutuk. Kita bisa melihat sendiri bahwa ketika Balak memakai seorang yang bernama Bileam, dia membayar, dia menawarkan harta, dia menawarkan uang supaya bisa mengutuki yang namanya bangsa Israel. Saudara bisa melihat bahwa kadangkala kita hidup di dunia ini, kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang kita tidak tahu apa yang menjadi keinginannya dalam hidup kita. Kita hidup di tengah-tengah pekerjaan, di tengah usaha kita. Kadangkala kita tidak tahu bahwa orang itu ternyata nggak suka dengan kita. Ternyata orang itu benci dengan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita hari ini ada oleh karena kemurahan Tuhan, percayalah bahwa hidupmu benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa tidak ada perkataan-perkataan yang mengutuk itu yang akan mumpan dalam hidupmu kalau engkau dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan,
tidak ada yang akan mempan. Orang meramal hidupmu seperti apa, orang mengutuki hidupmu seperti apa. Ingat baik-baik, Alkitab berkata jelas sekali saudara dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 5, jelas sekali di sana dikatakan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk menjadi berkat. Jadi jangan pernah kita ini hidup di dunia ini ada orang ngutuk, wah udah down hidup kita. Ada orang yang nyumpahi, sudah down hidup kita. Ingat baik-baik, tidak ada perkataan orang yang dapat mengubah hidup kita. Karena yang mengubah hidup kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Amin. Firman Tuhanlah yang akan mengubah kehidupan kita. Lewat percaya kita kepada Tuhan, yakin bahwa apa yang kita lakukan disertai dengan doa. Apa yang kita doakan dan kita lakukan, percayalah Tuhan dengar doamu. Saya, saudara, banyak mengalami hal-hal yang mungkin bagi manusia, orang berkata ini pengalaman secara supernatural, yang bagaimana ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kita meminta kepada Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa orang yang mencari Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Baik, sekali lagi saudara, Bileam adalah seorang peramal tadinya, seorang penenun, ya. Bileam juga dikenal sebagai seorang yang diupah. Nah, tadi diupah oleh seorang raja, namanya Raja Balak, ya. Balak ini adalah Raja Moab. Balak ini adalah penguasa yang ada di Moab pada waktu itu. Jadi kita lihat baik-baik, satu ketika di dalam Bilangan pasal 23, ayatnya yang mari kita sama-sama lihat. Bilangan 23, mulai ayat yang keempat kita baca. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mesbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas mesbah. Ayat 5, kemudian Tuhan menaruh perkataan dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak, dan katakanlah demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ, di samping korban bakaran bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sajaknya, katanya, dari Aram aku suruh datang oleh Balak Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub atau Israel, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Saudara lihat, kalau saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak mengutuk saudara, aman kok. Nggak ada yang dapat mengutuki kita. Kalau ada orang yang mengutuki saudara dan berkata, oh nanti kamu akan sial hidupmu, kamu akan baik hidupmu, percayalah, kalau kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pelindung dalam hidup kita. Dia merubah segalanya menjadi berkat, saudara. Saudara melihat baik-baik, ada banyak orang Kristen yang hari ini, saudara, kita lihat, yang kadang-kala percaya dengan ramalan. Nah, ini yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Kita orang Kristen hanya bisa percaya dengan yang namanya perkataan firman. Amin. Jangan percaya dengan ramalan orang, lihat tangan kita baru meramal di situ hidup kita. Itu nggak benar, saudara. Saudara menduakan Tuhan kalau saudara melakukan itu. Ya, pergi ke dukun-dukun dan bertanya di manakah jodoh kita. Untuk yang masih pacaran, jangan pergi ke dukun tanya pacar kita. Tanya sama Tuhan siapa yang akan jadi pasangan hidup kita. Bukan tanya sama dukun, bukan tanya sama peramal. Ya, kadang-kala juga orang mau sukses, mau kaya seperti itu. Banyak orang mau sukses, mau kaya datang kepada dukun dan bertanya, bisakah Anda buat saya jadi orang kaya? Mohon maaf saudara, kadang-kala banyak yang seperti itu, hidupnya nggak akan bahagia. Hidupnya nggak akan tenang. Kenapa? Pergi ke dukun, cari kekayaan, pergi ke tempat-tempat pertapaan. Ini yang membuat hati Tuhan sedih. Apakah ini yang bisa kena kutuk? Bisa. Karena dia pergi ke
Setan pergi ke iblis. Saudara tahu bahwa orang yang mencari Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, itu perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Tapi kalau dekat dengan iblis, ya silakan bergaul dengan iblis. Makanya, bagaimana supaya Tuhan tetap memelihara hidup kita dan kita jauh dari namanya kutuk kehidupan ini? Baik, kita akan lihat sama-sama. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan dan kita benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan lihat apa yang akan dialami oleh orang Kristen. Orang Kristen akan mengalami kehidupan yang diubahkan. Lewat pola pikirnya, lewat cara bicaranya, lewat imannya kepada Tuhan, itu akan diubahkan. Karena kenapa? Karena dia benar-benar hidup sesuai perkataan firman. Makanya orang Kristen itu, saudara, harus menghidupi firman. Ini yang harus diingati. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dikatakan, saya ini orang Kristen, Pak, tapi saya tidak menghidupi firman itu sendiri. Firman harus dihidupi, saudara. Apa yang kau baca, hidupi, lakukan itu setiap hari itu akan menjadi karaktermu. Makanya jadilah pribadi yang benar-benar menghidupi firman itu setiap hari. Kalau kita nggak hidupi firman, itu sama aja iman kita mati. Iman kita mati, nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah menghidupi firman setiap hari, yang kedua, selalu bersyukur buat apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Tidak usah cari yang berlebihan, yang menyimpang daripada iman kita. Kalau sampai kita menyimpang daripada iman kita, ini hal yang sangat berbahaya. Untuk mencari lebih, menyimpang dari iman kita. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita mau cari supaya ekonomi kita, mau cari usaha yang baik, ekonomi yang baik, pekerjaan yang baik, mintalah petunjuk Tuhan. Dia pasti buka jalan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada namanya kutuk dalam pekerjaan kita. Kenapa banyak orang sudah bertahun-tahun bekerja, sudah bertahun-tahun menjadi seorang pegawai, sekalipun seorang pengusaha, tapi usahanya gagal terus. Dia jadi pegawai, bahkan pegawai negeri pun udah punya jabatan, tapi hidupnya nggak ada bahagianya. Sudah berkata, oh Pak, saya ekonominya baik, tapi istri saya atau suami saya hidupnya nggak takut akan Tuhan. Itu kadang-kala menjadi kutuk dalam kehidupan rumah tangga. Saudara ingat baik-baik, kalau kita mencari Tuhan dan bekerja dengan benar-benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati usaha kita. Amin. Tuhan akan memberkati usaha saudara. Karena apa? Karena dalam kehidupan keluarga saudara ada Yesus di tengah-tengah kehidupan saudara. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang ada di tengah-tengah keluarga saudara. Sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang benar-benar mencerminkan bahwa Kristus bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, ini kutuk nggak bisa dekat sama keluarga yang model begini. Nah, kutuk hanya dekat dengan orang yang betul-betul tidak mencari Tuhan dengan benar. Saudara lihat yang ketiga, menjauhi sikap iri hati dan dengki terhadap sesama. Ini yang harus kita jauhi bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya. Kalau saudara sudah menjauhi iri hati dan dengki, kutuk nggak akan berani dekat dengan saudara. Karena hanya orang yang iri hati dan dengki masih ada kutuk dalam hidupnya. Dengki, iri hati berlebihan itu kutuk sebenarnya itu, saudara. Yang menggerogoti hati kita, pikiran kita. Tapi kalau saudara benar-benar belajar terus menjaga hati, karena hati ini sumber sentral hidup manusia, kita akan lihat gak ada namanya iri hati. Orang sukses, puji Tuhan. Orang diberkati, puji Tuhan. Orang punya mobil, puji Tuhan. Orang punya motor, puji Tuhan. Usahanya maju, puji Tuhan. Gak usah kita iri hati. Gak usah kita dengki sama orang-orang yang sukses. Bahkan Alkitab berkata, kadangkala ada orang yang kita katakan, wah itu Tuhan, orang yang gak kenal Tuhan. Udah gak usah urus. Kita urus aja hidup kita. Urus hidup kita. Pandang Yesus. Supaya kita benar-benar melihat ada sesuatu yang luar biasa kita alami di dalam Tuhan. Ya, kalau saudara benar-benar
hidup benar di hadapan Tuhan, gak iri hati, gak dengki, saudara akan lihat ada kekuatan baru yang akan Tuhan beri dalam hidup kita. Yang selanjutnya, bagaimana supaya orang Kristen juga tidak terikat dengan yang namanya kutuk. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Tentunya kita harus menjauhi yang namanya perbuatan daging. Apa saudara? Jauhi yang namanya perbuatan daging. Galatia pasal 5, mari kita lihat sama-sama dalam Alkitab kita. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19, kita baca di sana. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 berkata begini. 21 ya. Ya, sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, sebenarnya ini kutuk yang ada dalam kehidupan manusia. Masih di bumi sudah terkutuk. Karena kenapa? Karena masih punya sikap pribadi yang kadang-kadang seperti ini. Jangan kita hidup di dalam kutuk yang membuat kita tidak nyaman hidupnya. Masih ada perilaku-perilaku kita yang dengki dengan orang, iri dengan orang, itu jauhi. Itu bagian dari kutuk kadang-kala. Makanya saya ingatkan kepada anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan sekalipun, jauhi yang namanya perilaku-perilaku seperti ini. Karena itu bisa menghancurkan reputasi kita juga, menghancurkan pekerjaan kita, menghancurkan rumah tangga kita. Kalau kita masih hidup di dalam kedagingan yang berlebihan, apalagi seperti ini, dengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya, ini aduh dan sebagainya, saudara, ini luar biasa ya. Mungkin kita berkata, Pak, saya bukan penyembah berhala. Betul, kita bukan penyembah berhala, tapi iri hati masih ada dalam hidup kita. Ini sangat menyedihkan sekali. Makanya ini harus dijauhi dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang menghidupi yang namanya firman. Kalau firman dihidupi, ingat, ada buah-buahnya yang akan dilihat. Apa buah-buahnya? Mari kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ingat, kata terakhir, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Hal-hal itu. Ingat, ini nggak ada yang nentang. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan dan menghidupi yang namanya buah roh, nggak ada orang menentang. Ada nggak orang menentang kalau kita mengasihi dia? Ada nggak orang menentang kalau kita yang namanya memiliki sukacita? Ada nggak orang menentang kalau kita namanya memiliki damai sejahtera hidup ini? Nggak ada. Sukacita, damai sejahtera nggak bisa dibeli di Bali, nggak bisa dibeli di Biak, nggak bisa dibeli ke Perancis, nggak bisa dibeli ke luar negeri, mungkin kita bertamasya dan lain sebagainya. Itu hanya dimiliki hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, ketika kita hidup dalam Tuhan, jangan pernah takut. Kalau ada orang mau ngomongi kita yang tidak baik, kalau ada orang yang mau menjelek-jelekkan kita, ingat baik-baik, firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan jelas membawa kita kepada satu tujuan yang benar, satu tujuan yang ikhlas, yang benar-benar Tuhan mau supaya hidup kita itu terlepas dari hal-hal yang mencederai firman Tuhan itu. Tuhan mau supaya kita benar-benar hidupi firman itu setiap hari. Makanya rajin-rajinlah kita di rumah untuk berdoa, rajin-rajinlah kita di rumah untuk baca firman, rajin-rajinlah kita di rumah untuk belajar mengoreksi hati kita. Ingat baik-baik, sentral hidup manusia itu ada dalam hatinya. Makanya saya pesankan kepada seluruh jemaat Tuhan, kepada Bapak Ibu, kepada rekan-rekan saya, mari lebih kita dekat dengan Tuhan. Karena saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan akan melihat hari-harinya baik. Puji Tuhan, di dalam program Mewartakan Kasih Kristus hari ini,
saya percaya Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan akan terus diberkati, diubahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mungkin lagi hari-hari ini mengalami masalah dalam hidupmu, mungkin keluargamu, mungkin usahamu, mungkin pekerjaanmu, mungkin kau berkata, pekerjaan saya kok nggak pernah berhasil Pak Pendeta, pekerjaan saya nggak pernah sukses Pak Pendeta, keluarga saya berantakan, suami saya mabuk-mabukan atau lain sebagainya, istri saya juga nggak menjadi teladan dalam rumah tangga, dan anak-anak saya juga kacau balau semuanya Pak Pendeta. Hari ini saya mau katakan sama saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Segala kutuk dapat dikalahkan, dipatahkan dengan kuasanya. Segala kutuk tidak akan mempan dalam hidupmu ketika kau menghidupi firman di dalam kehidupanmu. Percayalah, hari ini Tuhan punya jawaban dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Yakinlah bahwa Tuhan sumber kekuatan di dalam hidup kita. Mari saya berdoa, cukup saudara angkat tangan saudara, letakkan tangan kiri saudara di dada. Saya akan berdoa bagi saudara yang hari ini menyaksikan siaran ini. Bapa, dalam nama Yesus, hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba bersyukur kepadamu Bapa. Hamba yakin bahwa setiap pemirsa jemaat Tuhan yang menyaksikan, oh Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini akan sangat benar-benar mengalami lawatan Tuhan. Mereka yang mengalami masalah dalam rumah tangga, mengalami masalah dalam usaha pekerjaan, mengalami masalah dalam kesehatan mereka Bapa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dalam hidup mereka Tuhan. Kau menjamah menyembuhkan mereka, Kau memulihkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin mereka terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan yang mengganggu kehidupan mereka selama ini. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya pada kekuatan baru yang diberikan Tuhan di dalam hidup mereka Bapa. Mereka mengalami kemenangan dan kebebasan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat dalam Tuhan dan berpengharapan di dalam Dia. Haleluya. Salam jumpa nanti di program yang sama, mewartakan kasih Kristus pada episode-episode yang akan datang. Amin.